إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Kenyamanan yang ada, kemudahan yang kita rasakan dalam kehidupan sekarang, segala sarana informasi, sarana transportasi, semua yang mungkin belum pernah dirasakan oleh generasi-generasi terdahulu, kita dapat merasakannya. Tapi tahukah kita jemaah bahwa ternyata WHO mencatat di 2019 bahwa kira-kira ada 800.000 manusia yang mati bunuh diri karena depresi. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah seharusnya kenyamanan itu membuat orang jadi tenang hidupnya? Berbagai sarana hiburan diberikan, sehingga dengan sekedar memegang HP-nya dia terhibur, tanpa harus keluar keringat, tanpa harus berjalan menempuh perjalanan yang panjang di atas kursinya, di atas ranjangnya, di atas mobil dan motornya, dia dapat merasakan hiburan itu. Tapi ternyata mereka tidak terhibur, stres, jiwanya terganggu, mentalnya sakit. Ahibati fillah, penyebabnya adalah karena kita kurang beriman. Kita nggak kenal dengan Allah yang menciptakan langit 7 lapis dan menciptakan bumi dengan segala isinya. Buat apa sebenarnya Allah menciptakan itu? Ketika seorang tahu dengan penciptanya dan tahu tentang keberadaannya, dan dia tahu bahwa badai pasti berlalu lalang, bahwa cobaan demi cobaan harus dia lewatin, berbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan apa saja. Dia yakin bahwa kita nggak lama dalam kehidupan dunia ini. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan, kesenangan dan kesulitan serta keburukan. Fitnah, ujian buat kalian, dan kalian akan kembali kepada kita, kata Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena skripsi tidak selesai. Beberapa waktu yang lalu, seorang tetangga membacok tetangganya sampai mati gara-gara sering ditanya kapan nikah, kapan kawin. Stres, depresi. Ya, tahun ini, bulan lalu, satu keluarga terjun dari apartemen, bapak, ibu bersama anak-anaknya. Kenapa? Bangkrut. Ahibati fillah, salah satu rukun Islam, dan itulah cara orang masuk ke dalam agama Islam, adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ketika seorang bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah, yang menciptakan dirinya adalah Allah, ada 8 miliar manusia, semua yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah, yang mengatur urusan mereka adalah Allah. Binatang-binatang di lautan, ikan-ikan di sana, burung-burung di hutan, Allah yang memberikan makan kepada mereka. Maka orang akan tenang bahwa ternyata hidupnya ditanggung oleh pencipta. Dia yakin bahwa seluruh umat manusia kalau berkelompok, bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadanya, nggak akan bisa, kecuali Allah. Sekali lagi Allah. Begitu pula manfaat, nggak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan rukun iman salah satunya adalah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, yang baik dan yang buruk. Dulu ada sebuah ungkapan yang menyesatkan, yang mengatakan takdir itu kejam. Nah, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagian orang dikasih anak, sebagian orang nggak dikasih anak sama Allah. Sebagian orang ada sampai mati nggak nikah. Sebagian orang menikah dan ada yang bercerai. Ada yang sukses, ada yang bangkrut, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Hadhil hayat. Ketika engkau beriman dan yakin bahwa semua ketentuan itu bermuasal dari Ar-Rahmanir Rahim, Al-Alim Al-Hakim, Al-Latiful Khabir, ala ya'lamu man khalaq wa huwal Latiful Khabir, engkau akan tenang hidupmu. Ketika kau tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban kepada hamba di luar batas kemampuan dia. Kita yakin bahwa saya beban ini aku mampu menghadapinya. Dari mana engkau tahu mampu? Ya kalau aku bersandar kepada diriku sendiri, aku nggak mampu. Tapi Allah yang maha kuasa dan maha besar, yang dia mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, pinjol. Berapa banyak orang yang berpikir pinjol solusi untuk masalah dia. Akhirnya dia gali lubang, tutup lubang, terakhir dia masuk ke lubang dengan cara bunuh diri. Tidak seperti itu, syabab. Ahibati billah. Yang pertama, agar kita tidak depresi, agar kita tidak hidup dalam kegalauan, kecemasan, stres, adalah kembali kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada pencipta. Maka kata Allah Azza wa Jal, wa basyiris sabirin. Sebelumnya Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kami benar-benar akan memberikan cobaan kepada kalian. Pasti ya, cobaan itu datang. Apa bentuk cobaan yang pertama? Bi syai'in minal khauf. Kecemasan, takut, khawatir, gimana nantinya, bagaimana nantinya, terus gimana, aku apa sikapku nanti. Ada rasa takut itu, dan kita merasakan walju. Ada sebagian yang ujiannya di ekonomi. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ditinggal orang-orang yang dicintai, gagal panen. Mau gimana kita? Kita hanya bisa menanam, kita merawat, tapi yang menentukan itu bisa dipanen atau tidak adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika gagal panen, ketika bangkrut usahanya, ketika mati orang-orang yang dia cintai,
Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menahan diri. Ya, sabar itu pahit jemaah. Sabar itu membuat kita meneteskan air mata, menggenggam tangan kita, menahan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai Sang Pencipta. Kita tahan, pahit. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira buat mereka. Siapa sih mereka? Lihat, ternyata obat depresi yang pertama adalah kembali kepada Allah. Orang sabar itu apa yang dia ucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah. Dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dia mengakui dia tidak memiliki apa-apa. Dia milik Allah Azza wa Jalla. Rumah, kendaraan, usaha, bahkan nyawa dan raganya lillah. Dia milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kembali kepada makhluk. Jangan bersandar kepada hamba sesama hamba denganmu. Kita tahu kisah Nabi Yaqub alaihi salam, bagaimana beliau kehilangan anak yang paling dia cinta. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku ni mengadu, mengeluh, curhat hanya sama Allah Azza wa Jalla. Sama Allah jemaah. Sebagian berfikir kalau dia curhat sama orang tuanya bisa membantu dia. Boleh jadi dia bikin depresi orang tuanya. Dia bikin stres keluarganya. Tapi ketika seorang mengadukan kepada Pencipta, dia tahu yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Dia yakin innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah tuh kalau ingin sesuatu jemaah, Allah tinggal ngomong kun, jadi jemaah. Terus kenapa kita nggak kembali kepada Allah? Kita masih meraba sana, meraba sini, bergantung ke sana, bergantung ke sini, bersandar di sana, bersandar di sini. Kapan kau bersandar sama Allah? Kapan kau bergantung kepada Allah? Kapan kau melupakan semuanya dan hanya yakin sama Allah Azza wa Jalla? Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Apa balasan beliau? Engkau tahu, harus menunggu. Sampai buta beliau menunggu. Tapi Allah selesaikan urusannya. Dan tenang seorang hamba itu ketika mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, solat. Solat itu tempat mengadu. Coba lihat berapa rakaat engkau solat dalam sehari, dan berapa cepat engkau solat, dan berapa lama kau sibuk dengan handphonemu yang kau berpikir itu menghiburmu, menghilangkan depresi dan stresmu. Engkau sholat cepat-cepat. Di situ tempat hiburan buat kita. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan penyejuk pandanganku di salat itu. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam kalau punya masalah? Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau dirudung permasalahan, banyak masalah beliau, menghadapi keluarga, menghadapi para sahabatnya, menghadapi musuh-musuhnya. Secara ekonomi sulit, ya. Seringkali beliau berpuasa karena nggak ada yang bisa dimakan. Kalau ada masalah, kemana larinya? Salat. Antum ketika sujud, seakan-akan antum berbisik kepada bumi. Allah yang berada di atas arsy mendengar antum siapa? Dan Allah janji akan diselesaikan urusan kita. Ya. Yang ketiga, zikrullah. Salat butuh
effort lebih. Kita harus berwudu, kita harus memakai yang menutup aurat, kita harus menghadap kiblat. Ada yang harus dia kerjakan. Kadang-kadang kita capek, lelah, maka zikrullah. Sudah, antum di tempat antum baca. Apa yang bisa antum baca? Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar. Baca zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Terus baca. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hati jadi tenang dan damai itu karena zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita ingat sama manusia, apa kata manusia nantinya? Gimana kalau akan ditanya sama manusia? Manusia yang kita seharusnya berlindung dari godaan manusia, malah kita takut dengan mereka. Seharusnya engkau mengingat Allah dan bukan mengingat manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Ibadallah, setelah kita bersandar kepada Allah, kemudian salat, ruku dan sujud untuk Allah, dan lisan kita terus mengingat Allah Azza wa Jal. Yang keempat adalah membaca Al-Quranul Karim dengan maknanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu orang-orang kenapa enggak mentadabburi Al-Quran? Apakah sudah dikunci? Ada gembok di hati mereka, ada grendel di hati mereka. Ahibati fillah, Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah. Quran itu syifa, penyembuh. Ketika orang depresi, dia berangkat ke psikiater, dia berangkat ke dokter, dikasih obat ini itu macam-macam, dia beli, sembuh, ya berkurang. Quran yang syifa nggak dibaca. Baca sama artinya. Nggak perlu terburu-buru dikejar untuk menghatamkan. Baca sama artinya. Sembuh. Bagaimana orang-orang kafir yang hatinya seperti batu, dibacakan kepada mereka Al-Quran jadi lembut. Hati itu bisa jadi lembut, jamaah. Maka tolong, kemarin Ramadan kita hatam Quran, sekarang mulai kita tinggalkan Al-Quran. Dan yang kelima adalah bersungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalau yang pertama bersandar dengan hatinya, bahwa dia tidak meminta, memohon kecuali kepada pencipta. Yang terakhir dia angkat tangan, dia bersimpuh, dia memanggil nama Allah Azza wa Jal. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika perang Badar, dia tahu 300 belasan orang harus menghadapi 1000 pasukan dengan senjata lengkap, dan secara logika kalah. Maka beliau angkat tangan sampai selendangnya jatuh. Beliau semalaman sholat di malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah.
Beliau angkat tangan mengatakan, Allahumma anjiz ma wa'adtani, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku kalah hari ini, kalau mereka terbunuh hari ini, Engkau gak bakal disembah lagi di muka bumi ini, ya Allah. Minta sungguh-sungguh sama Allah. Sampai jatuh selendang beliau. Datang Abu Bakar dari belakang, dipeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, innallaha munjizu wa'dahu ya Rasulullah. Allah akan tepati janjinya ya Rasulullah. Iya, Allah gak pernah ingkar janji. Tapi seberapa kesungguhan kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita kenal mintanya santai, minta dengan sungguh-sungguh. Apapun masalahmu, gak ada yang mustahil buat Allah. Gak ada semua. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di akhir Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Dan Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan terlena. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم يا رب العالمين. إنك قوي متين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.